Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Teman-teman, di konten kali ini aku akan membahas yang lagi viral. Kalian tahu kan film yang baru-baru aja ditayangin di bioskop ya, Vina. Kasus Vina ini dari zaman aku masih SD sampai sekarang belum selesai. Ya belum bisa dianggap selesai ya, karena kasusnya juga Vinanya kenapa belum jelas. Ada yang bilang karena kecelakaan tunggal, ada yang bilang kan pembunuhan, ada juga yang bilang pembunuhan dan pemerkosaan. Terus juga pelaku-pelakunya ada yang belum ditangkap. Habis itu baru-baru ini juga ada berita bahwa 8 pelaku yang ditangkap kasus pembunuhan Vina itu bukan pelaku yang sebenarnya. Aduh, makin pusing nih ya. Udah, kita langsung aja ya ke video yang pertama. Saya diundang di sini ini mendengarkan, bukan berdebat. Kenapa ibu jadi marah-marah? Langsung masuk ke pokok perkaranya, Ya. Bu Putri, langsung masuk ke materinya. Jadi begini, kalau ibu ini menyampaikan, Mbak tanya dulu berkas saya aja baru ketemu ibu malam ini. Saya dapat nih berkas dari Pak Jody, dapat saya berkas, saya pelajari baru hari ini. Kalau ibu bilang saya, tanya dulu Mbak, mana ada waktu kita mau membaca segitu banyak berkas. Saya kesini datang tuh bertanya Bu, bukan marah. Jangan ibu tanggapi marah, karena kami ini pengacara baru. Nggak ada beda Bu, pengacara kampung sama pengacara kota sama Bu. Ilmunya pun sama, sekolahnya pun sama. Jadi ibu jangan merasa kayak kami datang bertanya, bukan menyalahkan. Justru kami bertanya Bu, sekian tahun, 8 tahun, upaya-upaya itu kenapa baru mencuat sekarang? Kami juga mencari berita-berita di 2016, tidak ada berita itu kami lihat. Adanya berita lain, berita pembunuhan. Begitu. Jadi kita jangan ngebahas kalau saya pengacara kampung, itu bukan konteks permasalahannya. Kita ini bahas ada statement dari klien ibu yang menyatakan dia tidak bersalah. 8 tahun dia menuntut ini, itu konteksnya Bu. Berkas-berkas Ibu Putri juga sudah pelajari, sudah baca secara seksama. Saya di sini justru membaca Mas. Di sini ada, saya membandingkan dari berkas BAP ini dengan hasil otopsi. Itu hampir sama. Sementara BAP dulu baru keluar otopsi. Bagaimana saya bisa percaya perkataan dia sebagai mantan narapidana adik ini? Saya tidak menyalahkan dia. Maksud saya, kami ini bertanya karena kami juga mempelajari ini berkas. BAP ini baru kami dapat tadi Bu. Tim saya yang bawa dari Bandung. Begitu. Titin mau keluar ruangan saat diberi pertanyaan oleh Mbak Putri, pengacara Vina almarhumah. Jadi saya tidak mau diberi pertanyaan yang orang nggak ngerti dalam sidang. Kalau saya misalnya, saya yang keluar. Lalu saya harus Bu Titin, Bu Putri, ibu-ibu berdua tetap di meja catatan demokrasi. Kita akan berikan porsi yang sama dan juga seimbang. Sekarang kita dengarkan tanggapan dari Ibu Putri tanpa bertanya langsung kepada Ibu Titin. Bu Putri, tanggapi Putri. Iya, jadi begini Mas, memang kami ini kan kuasa hukum baru, iya toh? Jadi kalau kami bertanya, wajar dong, betul Pak? Terus saya harus bertanya dengan siapa? Karena Anda kuasa hukumnya. Kalau saya tanya sama Bapak, ya nggak mungkin Bapak bisa jawab, karena Bapak pun tidak bersidang. Kan itu muncul, saya bertanya, Ibu kan bilang sudah mengadu ke sana, ke sini, berarti kan tidak ada hasil. Berarti ini fakta persidangan itu terbukti. Kalau Ibu mengatakan Anda tidak tahu bersidang, saya memang tidak bersidang saat itu. Bagaimana saya bisa tahu? Saya ini menanyakan sama Ibu, karena Ibu tidak berhasil mengadu di sana ke sini, apa yang Ibu lakukan? Sekarang kan muncul film Vina baru blow up lagi. Nah, Ibu sekarang baru keluar dengan Saka. Nah, sangat cerdas sekali Mbak Putri. Berilah pertanyaan kepada Ibu Titin. Itu khusus Ibu Titin. Kalau nggak mau diberi pertanyaan, Bu, ya jangan jadi pengacara. Jebeng baik, jadilah penjual cilok. Kadang penjual cilok aja masih loh diberi pertanyaan. Bang, ada saus. Bang, ada sambal. Nah, ini pengacara ya jelas diberi pertanyaan terkait kasus yang ada, dugaan dan indikasi kriminal jabang bayi dan angel. Curiga deh sama pengacaranya Saka nih, ditanya malah marah-marah. Jangan-jangan pengacaranya Saka nih menutupi sesuatu ya? Bisa jadi.
Nah ini guys, ada video ini dari live streaming yang katanya dia ini adalah temennya Vina waktu SMP. Yuk mari kita lihat. Kangen banget jadi berdua. Setelah itu Vina balas mikut gitulah bahasanya sih. Gitu banget di situ. Hah? Kok ada yang balas? Perasaan saya nggak ngechat apa-apa. Saya tak kedimin tuh HP. Nah pas itu dia malah bilang, "Top sini main ke pemakaman saya. Saya tunggu." Itu Masya Allah, saya kaget banget sumpah demi Allah. Itu nggak rekayasa, nggak bohongan. Banyak yang ngira saya tuh, banyak yang ngira netizen saya tuh komplotannya Egi. Padahal saya nggak tahu sama sekali Egi aja kayak gimana, Linda aja kayak gimana, Egi aja kayak gimana, saya nggak tahu sama sekali guys. Itu tuh cerita lagi. Jadi pas saya didatengin sama almarhum, saya tuh langsung di situ langsung ke pemakamannya Vina. Emang Vina mau ketemu sama kita berdua, jadi kita datengin ke pemakaman. Saya bilang sama Poppy, yang tenang-tenang ya Vin, kita kan udah beda alam, tolong jangan ganggu kita kayak gitu. Kalau yang kerasukan itu tuh Linda, saya cuma didatengin, tapi udah setelah saya datang ke pemakamannya, saya berdoa, ngirimin doa, semoga tenang-tenang. Alhamdulillah Vina nggak datengin saya lagi. Jadi itu tuh zamannya Facebook ya, dan zamannya BBM, nggak ada WA. Nggak tahu ada WA, tapi saya nggak punya WA di situ. Zamannya BBM. Inbox ya bahasanya ya. Saya chatan. Nah, tapi tuh sayang bangetnya tuh Facebooknya Poppy-nya tuh blokir, jadi nggak bisa kebaca. Itu kan Facebooknya Poppy, bukan Facebook saya. Kalau Facebook saya ambil dulu itu. Intinya bukannya saya pengen tambah terkenalnya tuh susah. Katanya Mbak ini itu dibalas sama Vina. Yang bener aja, masa Vinanya ngetik, kan udah almarhum dianya. Masa hantu sih yang ngetik, kan gak mungkin. Ditemukan ada bercak darah, potongan daging. Itu yang ditemukan oleh polisi lalu lintas. Berarti ada kecelakaan. Nah, hanya saja ini kan orang tua daripada si Eki yang notabene anggota kepolisian Resort Cirebon Kota yang berdinas di narkoba. Anaknya itu pernah berkonflik dengan geng motor sebulan sebelumnya, sehingga terasumsi dia bahwa peristiwa yang di flyover Jalan Perjuangan itu terkesan ada eksiden di luar daripada kecelakaan lalu lintas. Dari geng motor tersebut yang berkonflik dengan Eki, itu Betul. versi Anda ya? Oke. Jadi sedangkan klien kami yang 5 orang ditambah yang lain di malam kejadian, tolong dicatat, di malam kejadian mereka berada di satu gang bakti di depan rumahnya Ibu Nining. Nah, kalau bapak ini bilangnya mengungkapkan bahwa kejadian Vina itu adalah kecelakaan tunggal. Tapi kok bisa loh? Motornya banyak yang bilang tuh gak kenapa-napa, gak lecet, gak parah, gak rusak gitu. Tapi Vina sama pacarnya tuh kayak udah dagingnya terpotong, luka-lukanya parah, tapi motornya gak kenapa-napa, kan aneh woi, aneh. Kayaknya gak bisa deh kalau dibilang ini adalah kecelakaan tunggal. Terdakwa yang selama ini di Oh my God. penjara bukan pelaku kasus Vina Cirebon. Wah, atuh merenannya korban salah tangkap KB hari gitu mah. Kalau emang benar-benar salah tangkap gitu mah tuh sangat luar biasa sekali nya, sangat biadab sekali atuh merenan kinerja kalian teh bradernya. Tapi ngomong-ngomong kieu, kalau 8 terdakwa itu bisa membuktikan mereka bukan pelaku yang sebenarnya, bisa ente sih anu 8 orang eta menuntut pokis-pokis yang waktu itu memenjarakan mereka, terus kompensasi naon anu bakal dibikeun ku negara ka 8 orang eta.
Ya kan meren mengembalikan nama baik teh sangat sulit, brothernya Pakai piti pasudan merah beja sampai dalam. Gila, 8 terdakwa yang selama ini di penjara ternyata bukan pelaku pembunuhan Vina di Cirebon. Kok bisa-bisanya salah tangkap dan baru diberitain sekarang, woi? Hasil temuan tim Vina, almarhumah Vina di Cirebon, yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memperkosa, almarhumah masih perawan. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memerkosa Suprianto. Yang ketiga Eka Sandi. Yang keempat Jaya alias Kliwon. Yang kelima Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong dan juga Dani. Oke, mengenai tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya almarhumah, dia mengatakan bapak almarhumah ini kerja sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Sedangkan ibunya almarhumah TKW di Malaysia. Dalam kesempatan ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting. Kesukaan dari putrinya ini, kesukaan dari almarhumah. Bapaknya nangis menceritakan itu pada korban. Ya, aku hanya bisa berdoa semoga kasus Vina ini cepat terselesaikan dan para pelaku-pelaku yang sebenarnya cepat ditemukan ya teman-teman. Dan keluarganya Vina juga mendapatkan keadilan. Oke, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.